jika dalam penyampaian materi ini ada yang tidak dimengerti atau dipahami, bisa langsung komentar di bawah ya. Oke, untuk yang pertama adalah pakaian seragam. Semua siswi wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk aturan secara umumnya. 1. Pakaian harus sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Baju sesuai dengan yang ditentukan sekolah, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. 3. Memakai badge sesuai dengan ketentuan sekolah. 4. Memakai topi atau jilbab dan ikat pinggang sekolah. 5. Kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam. Oke, untuk ketentuan lebih rinci nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. 6. Ketika memakai seragam pramuka, kaos kaki berwarna hitam berlogo. Tidak boleh kaos kaki yang tidak ada logonya atau kaos kaki yang biasa. 7. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis sehingga tembus pandang dan tidak ketat. Jadi baju harus sesuai dengan ketentuan, tidak boleh terlalu tipis. Bagi laki-laki tidak boleh memakai kaos dalam, kaos berlengan pendek itu tidak boleh. Apapun warnanya, baik itu putih, hitam, orange atau apapun tidak boleh. Jika ketahuan, maka akan disuruh ganti melepaskan kaosnya. Seketika itu juga oleh semua guru yang mengetahui. Untuk selanjutnya nomor 8, yakni tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Jadi tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Boleh anting. Gitu. Untuk selain anting, mohon untuk tidak dipakai. 9. Untuk jadwal pakaian atau seragam sebagai berikut. Hari Senin, Selasa memakai biru putih, celana biru dan atasan putih untuk laki-laki. Hari Rabu, Kamis memakai hijau putih. Sama. Hari Jumat memakai batik yayasan dan hari Sabtu memakai pramuka. Ini selanjutnya adalah peraturan khusus untuk siswa laki-laki. Nomor 1. Baju dimasukkan ke dalam celana dengan memakai ikat pinggang sekolah. Jika ketahuan tidak memakai ikat pinggang sekolah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh siapapun, baik oleh guru BK maupun guru yang mengetahuinya ketika itu. 2. Panjang celana sampai mata kaki. Jadi celananya tidak boleh cingkrang, tidak boleh melebihi mata kaki juga, harus sampai mata kaki. Karena nanti kalau melebihi batas mata kaki, nanti tidak bisa dipakai untuk sholat zuhur berjamaah. Karena sudah kotor dan sudah kena kotoran-kotoran yang berada di bawah. Nomor 3, yakni celana dan lengan baju tidak boleh digulung. Maksudnya tidak boleh dilipat, baik itu ke dalam maupun ke luar. Tidak boleh. Jadi lengan baju yang biasanya digulung harus dikancing sebagaimana mestinya. Celana juga tidak boleh digulung, harus tetap semata kaki. Oke, selanjutnya nomor 4, celana dan baju tidak disobek atau dijahit cutbray. Jadi bajunya tidak boleh sobek-sobek atau ditulisi apapun, dan untuk celana tidak boleh dijahit yang modelnya cutbray. Jadi kayak lebar yang bawah seperti itu. Tak boleh, harus reguler, sama semua dari atas sampai bawah. Khusus untuk siswi perempuan, nomor 1, yakni baju dimasukkan ke dalam rok panjang atau maxi dengan memakai ikat pinggang sekolah. Jadi bajunya tidak dikeluarkan, sama dengan yang laki-laki, tetap dimasukkan dan memakai ikat pinggang di luarnya. Kedua, panjang rok sampai mata kaki. Tidak boleh lebih ataupun kurang dari itu. Alasannya sama, karena nanti kotor.
Nomor 3 yakni memakai jilbab berlogo SMP Al-Amin. Jadi selain jilbab berlogo tidak boleh dipakai untuk sekolah. Karena sudah ketentuan yang berlaku di sini, sekalipun warnanya sama, misalkan kerudungnya ketika itu kerudung SMP Al-Amin ketika itu berwarna putih, dan anak-anak memakai warna putih tapi tidak ada logonya, sama itu tidak boleh dipakai karena sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Nomor 4, tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Sekali lagi, boleh untuk anting. Selain anting, mohon untuk tidak dipakai karena nanti takutnya akan mengundang sesuatu yang tidak baik. 5, lengan baju tidak boleh digulung, jadi harus dikancing untuk cewek ya. Tidak boleh dilipat baik itu ke dalam maupun keluar, tidak boleh. Kalau memang alasannya kebesaran, mohon dikecilkan terlebih dahulu. Karena ketika nanti sudah dikecilkan, pasti ketika anak-anak tumbuh besar badannya bisa dibongkar lagi. Oke. Selanjutnya nomor 6 yakni pemakaian maxi harus di atas pinggul, tak boleh di bawahnya atau turun pinggang, tidak boleh. Jadi harus di atas pinggul dikasih ikat pinggang seperti itu. Selanjutnya yakni peraturan tentang pakaian olahraga. Untuk pakaian olahraga wajib memakai pakaian olahraga seperti yang telah ditetapkan sekolah dengan tidak merubah atau menambah tulisan yang ada. Tidak boleh dicoret-coret sekalipun dengan tinta atau dengan pita cair atau dengan apapun tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan ketika anak-anak mendapatkannya dari sekolah. Selanjutnya adalah peraturan tentang rambut, kuku, tato, dan make up. Secara umum, siswa-siswi dilarang berkuku panjang, mengecat rambut, dan kuku, bertato. Jadi ketika nanti ada anak-anak yang berkuku panjang, pasti akan disuruh memotong seketika itu juga. Selain itu juga nanti anak-anak akan dikenai sanksi karena sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan di SMP. Selanjutnya ini mengecat rambut, baik itu warna apapun, warna orange, warna merah atau warna apapun itu tidak boleh. Dan kuku harus tetap putih bersih seperti awal. Jadi tidak boleh dicat baik itu menggunakan henna atau menggunakan kutek, tidak boleh sama sekali. Bertato khusus untuk siswa laki-laki. 1, tidak berambut panjang. Rambut tidak boleh melebihi telinga, tidak boleh melebihi leher, dan tidak boleh melebihi alis. B, tidak bercukur gundul. Artinya tidak boleh di gundul yang melontos seperti itu, tidak boleh. Jadi harus ada rambutnya. Ketiga, rambut tidak boleh bermodel atau sewajarnya. Jadi tidak boleh di model-model mengikuti tren. Misalkan yang pinggirannya kosong terus tengahnya panjang, itu nggak boleh. Jadi harus rapi ketika potong ke salon atau ke tukang potong, harus potong rapi, tidak potong mohak atau sebagainya. Selanjutnya nomor 4 yakni tidak memakai kalung, anting, gelang, dan cincin. Tidak boleh sama sekali, baik itu perhiasan emas ataupun yang bukan emas, tidak boleh memakai sama sekali untuk siswa laki-laki. Selanjutnya peraturan untuk khusus siswi perempuan. Yang pertama, tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Jadi untuk siswi perempuan tidak boleh memakai lip tint, tidak boleh memakai apapun. Tak boleh memakai lipstick, lip tint, eyeshadow atau apapun. Harus sewajarnya, bedak tipis. Kalau ketahuan baik itu sudah tertempel di muka ataupun dibawa ke sekolah, maka akan disita. Dan ketika anak-anak sudah memakainya, disuruh cuci muka seketika itu juga. Dan tak lupa ada sanksi yang mengikutinya. Selanjutnya nomor 2 yakni rambut tidak boleh kelihatan baik dari depan maupun dari belakang.
Jadi rambut tidak boleh kelihatan di depan, harus memakai ikat kepala, harus memakai ikat kepala, dan rambut yang belakang juga tidak boleh kelihatan, harus dikuncir sesuai dengan aturan digulung. Oke, selanjutnya ini peraturan masuk dan pulang sekolah. 1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Jadi setelah itu siswa tidak boleh masuk ke sekolah. Jika diizinkan, siswa boleh masuk ke sekolah dengan catatan harus berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional ketika berada di halaman sekolah dengan menghadap ke bendera merah putih. Kedua, dan jika terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan, akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ini peraturan tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. 1. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, serta menjaga kedisiplinan dan ketertiban di sekolah. Jadi ketika sudah berada di dalam kelas, siswa-siswi tidak boleh pindah-pindah tempat duduk, harus sesuai dengan tempat duduknya. Dan itu sudah ketentuan dari sini, tidak boleh menciptakan kegaduhan, baik itu guyonan atau ngobrol yang tidak penting. Ya. Selanjutnya, sopan santun pergaulan. Setiap siswa dan siswi hendaknya sopan dan santun dalam berbicara atau bertingkah laku baik dengan guru maupun siswa. Jadi siswa-siswi jika bertemu dengan gurunya harus salim, sapa, senyum. Selanjutnya, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar Islam nasional. 1. Setiap siswa harus mengikuti upacara bendera dengan pakaian yang sudah ditentukan sekolah. Setiap hari Senin, minggu pertama di setiap bulan. 2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Islam dan Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan keagamaan. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang meliputi 1. Bagi semua siswa wajib dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, di sini ada ekstrakurikuler dunia yang wajib diikuti oleh setiap anak-anak. Jadi nanti anak-anak yang belum bisa akan diajari betul bagaimana mengaji sampai bisa, sampai lancar, dan hafalan-hafalan surat-surat pendek lainnya. Oke, untuk selanjutnya yakni semua siswa wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah tanpa terkecuali anak-anak perempuan yang sedang datang bulan. Nomor 3 yakni semua siswa wajib mengikuti sholat duha berjamaah dan pembacaan Yasin sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ini peraturan tentang handphone. Siswa dilarang memakai HP ke sekolah pada saat kegiatan sekolah kecuali pada saat ekstrakurikuler. Siswa yang melanggar atau membawa HP akan dikenakan sanksi berupa terbukti membawa HP 1 kali dan 2 kali. HP akan disita. Kedua, dicatat dalam buku pelanggaran sesuai poin yang berlaku. 3, HP boleh diambil oleh orang tua. Jika terbukti membawa HP sampai 3 kali, maka konsekuensinya adalah HP disita, dicatat dalam buku pelanggaran sesuai poin yang berlaku. Nomor 3, yakni HP tidak dikembalikan sampai lulus dari SMP Al-Amin Surabaya. Oke, untuk larangan-larangannya. Setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba, obat psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Dan berpacaran, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya yakni berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam maupun di luar sekolah. 3. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 4. Mencoret atau merusak dinding bangunan pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah. 5. Bicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, menyapa antar sesama teman atau warga sekolah dengan kata, usapaan, atau panggilan yang tidak sopan. Selanjutnya, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Selanjutnya, membawa dan mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi. Ini masuk ke dalam larangan yang ada di SMP Al-Amin. Terus selanjutnya,
membawa kartu, dadu, dan alat judi sejenisnya, serta bermain judi di lingkungan sekolah. Boleh membawa semua ini kecuali untuk kepentingan pelajaran. Jika guru mata pelajarannya membutuhkan ini sebagai media dan dalam penyampaian pembelajaran. Selanjutnya membawa stipo atau tip X cair, karena di SMP Al-Amin menggunakan tip X kertas. Selanjutnya membawa handphone, MP3, MP4, dan lain-lain. Mengendarai sepeda motor. Pelanggaran dan sanksi. 1. Alur pelanggaran kategori ringan, teguran, poin, hukuman, dan seterusnya. Untuk yang kedua, alur pelanggaran berat, poin, dan hukuman. Ketiga, untuk pilihan hukuman ringan, membaca surat Yasin, menulis surat Al-Fatihah beserta artinya maksimal 10 kali, membersihkan sebagai lingkungan sekolah kecuali kamar mandi, hafalan mata pelajaran sesuai guru yang menghukum, meminta maaf kepada guru dan teman sekelas, hukuman lain yang menjadi kesepakatan antara guru dengan siswa yang bersangkutan, penyitaan barang atau dikembalikan saat pulang sekolah. Selanjutnya yakni pilihan hukuman berat menurut surat Al-Waqiah atau surat Al-Mulk atau Ar-Rahman 1 kali. Mengganti barang yang hilang atau memperbaiki barang yang rusak jika menghilangkan atau merusakkan barang milik sekolah. Nomor 3 yakni meminta maaf kepada semua guru dan teman satu tingkatan. 4. Hukuman lain yang menjadi kesepakatan antara guru dengan siswa yang bersangkutan. 5. Membersihkan beberapa lingkungan sekolah kecuali kamar mandi. 6. Penyitaan barang dikembalikan kepada orang tua. 5. Pemanggilan orang tua dan pembuatan surat pernyataan. 6. Skorsing. 7. Dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib di lingkungan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan di SMP Al-Amin Surabaya. Berhubung kita masih new normal, sehingga kita harus membuat tata tertib yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 1. Siswa masuk ke lingkungan sekolah dengan tertib berjajar dengan melalui proses pengecekan suhu badan terlebih dahulu. Semua siswa yang masuk ke sekolah Al-Amin harus dicek suhu badannya terlebih dahulu. 2. Siswa berjajar rapi dengan berjarak. Tidak boleh mepet-mepet. 3. Jarak harus renggang sesuai aturan physical distancing. 4. Guru menyambut siswa di gerbang sekolah. Siswa mengucapkan salam tanpa berjabat tangan. Jadi kalau biasanya salim dengan Bapak Ibu gurunya, untuk sementara ketika new normal ini sesuai dengan protokol kesehatan, kita hanya memakai saliman yang seperti ini untuk menjaga jarak kita agar tidak menularkan virus-virus yang sudah menempel di tangan kita sebelumnya. Selanjutnya, setelah siswa pertama masuk, dilanjutkan oleh siswa selanjutnya bergantian. Dan setelah siswa masuk ke lingkungan sekolah, siswa harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kita terhindar dari virus-virus atau kuman-kuman yang sudah menempel di tangan. 7. Ketika akan masuk kelas, siswa diharuskan membawa sepatu. Jadi ketika sudah masuk ke SMP Al-Amin, siswa harus melepas sepatunya masing-masing. Kemudian nomor 8, meletakkannya di rak sepatu di depan kelas masing-masing. Raknya sudah tersedia dan anak-anak tinggal meletakkan sepatu yang dilepaskannya tadi, ditaruh di rak masing-masing. Selanjutnya yakni siswa duduk dengan rapi di kelas sesuai dengan bangku masing-masing dan tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah posisi. Jadi selama belum bel istirahat, siswa tidak diperkenankan untuk beranjak dari tempat duduk. Oke, 10. Siswa diharuskan membawa kotak makan dan tumbler sendiri dan dikeluarkan ketika bel istirahat berbunyi. Karena di kelas tidak boleh makan dan minum, maka kotak makan dan tumblernya dikeluarkan ketika bel istirahat berbunyi. Selanjutnya, ketika hendak pergi ke toilet, siswa diharuskan untuk meminta izin kepada guru pengampu mata pelajaran di kelas. Siapapun guru mata pelajarannya ketika itu, siswa harus izin ke guru mata pelajaran tersebut sebelum ke kamar
Kemudian setelah diizinkan, siswa mengambil kartu perizinan yang ada di kelas untuk pergi ke kamar mandi. Tuh, selanjutnya, ketika sudah memasuki kamar mandi, siswa diharuskan melepas kaos kaki yang dipakai sebelumnya. Nah, terus di kamar mandi itu sudah tersedia sendal, jadi siswa harus menggunakan alas kaki yang sudah tersedia untuk ke kamar mandi. Selanjutnya, jika di kamar mandi masih ada antrian, maka siswa harus mengantri. Dan jangan lupa berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Oke, sekian, terima kasih materi tentang tata tertib yang ditetapkan di SMP Al-Amin Surabaya. Bagi yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Untuk sebelum saya menutup materi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk anak-anak yang aktif dalam menjawab. Pertanyaannya, apa seragam sekolah yang dipakai anak-anak ketika hari Jumat? Untuk jawabannya, silahkan dijawab di kolom komentar. Dan jangan lupa partisipasinya untuk menjawab. Saya yakin anak-anak siswa dan siswi baru ini adalah anak-anak yang aktif, cerdas, dan cekatan dalam menjawab pertanyaan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.